Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi'amali syuhada. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la alladzi khalaqal arda was samawatil ula. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man ihtada wa la haula wa la quwata illa billahil ladzi qad allama. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabil amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Al-ayah amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang senantiasa kita hormati, ibu, bapak, jamaah salat maktubah, salat ratib khususnya di Masjid Nurus Sa'adah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semuanya yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan berkah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang sejuk, di pagi hari yang indah, di pagi hari yang hening ini kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan amal-amal kita, ibadah kita semuanya menjadi wasilah, menjadi lantaran kita hidup bahagia, baik kini maupun nanti, yaitu di akhirat. Hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, tema yang menjadi bahan kajian renungan kita di pagi hari ini adalah mengambil pelajaran dari spirit semangat yang dimiliki oleh para pahlawan. Karena kebetulan kita berada di bulan November, yang sering di bulan November ini kita mendengar istilah Hari Pahlawan, yaitu pada tanggal 10 November. Harapan kita ketika kita belajar, merenungkan, mengkaji tentang pahlawan, mudah-mudahan dalam diri kita tumbuh, dalam diri kita berkembang semangat kehidupan kita yang diinspirasi oleh sifat-sifat yang ada dalam diri pahlawan. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam bahasa Arab pahlawan itu adalah syuhada. Syuhada kalau dalam bahasa itu pahlawan. Pahlawan itu berasal dari kata-kata pahala dan wan. Pahala artinya pahala, imbalan dari Allah, dan wan itu artinya orang. Berarti pahlawan adalah orang yang bekerja, beramal, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran kita diberitahu oleh satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala taqulu, dan janganlah kamu sekalian mengatakan, liman kepada orang yuktalu yang terbunuh, fisabilillah di jalan Allah,
amwatan itu adalah orang yang mati. Bal ahyaun, bahkan orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu adalah ahyaun, dalam keadaan hidup, yurzakun, mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang yang mati sebagai pahlawan, orang yang mati sebagai syahid, meskipun secara fisik mereka sudah meninggal, tetapi rohnya mereka ada di dalam surga. Ini dijelaskan dalam satu hadis bahwa rohnya orang-orang yang mati syahid, mereka berada di dalam surga, menikmati keindahan-keindahan surga. Karena itu hadirin jamaah sekalian, ini adalah suatu yang menjadi harapan kita, menjadi keinginan kita, menjadi cita-cita kita, bahwa ketika kita mati nanti kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sepakat nggih? Semua kita berharap, berkeinginan ketika kita kembali kepada Allah, kita pinginnya masuk surga. Hanya bedanya kalau pahlawan lebih dulu, rohnya lebih dulu masuk dalam surga, tidak harus menunggu di hari kiamat. Ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, meskipun kita mungkin bukan seorang pahlawan, tetapi kita sebenarnya bisa mengambil pelajaran dari apa yang ditunjukkan, apa yang dilakukan oleh para pahlawan. Dalam satu keterangan ada beberapa sifat-sifat yang ditunjukkan oleh seorang pahlawan yang bisa kita tiru. Yang pertama adalah kesungguhan, atau yang biasa disebut dengan istilah al-jihad, al-ijtihad, al-mujahadah. Jadi hidup yang dimiliki oleh para pahlawan adalah hidup dengan penuh sungguh-sungguh, hidup dengan penuh kesungguhan. Kenapa kita harus hidup dengan sungguh-sungguh? Ya karena Allah menciptakan kita juga sungguh-sungguh. Kita diberi hidup dengan diberi roh dan jasad, itu sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh kita rasakan, sungguh-sungguh kita bisa nikmati. Allah memberikan kita rezeki, kita nikmati, sungguh-sungguh. Allah memberikan kita akal, nyata, kita bisa menikmati. Bahkan Allah menciptakan segala hal yang kita butuhkan itu nyata dan kita bisa nikmati. Makanya singkat kata bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sungguh-sungguh. Ini digambarkan dalam satu ayat, karena manusia sering punya pikiran bahwa hidup ini cek kosong. Hidup cek kosong apa bukan, Pak? Ternyata bukan. Hidup itu bukan cek kosong yang bisa kita isi dengan seenak kita, bukan itu. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sungguh-sungguh, berarti kita ini hidup juga harus menjalani kesungguhan. Dalam Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum, apakah kamu sekalian itu mengira, menduga, menyangka, annama khalaqnakum, bahwasanya kami Allah menciptakan kamu sekalian itu abasan. Abasan itu kalau dalam bahasa Sunda artinya iseng, ya. Apakah Allah menciptakan kamu sekalian itu dalam keadaan iseng, main-main, dolanan, kebetulan? Ternyata tidak. Semuanya itu tidak ada yang iseng, tidak ada yang main-main, tetapi sungguh-sungguh. Buktinya apa? Wa annakum ilaina la turja'un. Allah mengatakan, apakah ketika kamu mati nanti tidak akan dikembalikan, diminta pertanggungjawabannya? Tidak.
ketika manusia mati nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya dalam Quran surat At-Takatsur Allah mengatakan summa latus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian nanti kamu sekali itu betul-betul akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya, dimintai apa saja yang dilakukan anin naim, tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita ingin mengambil pelajaran dari semangat yang ditunjukkan oleh para pahlawan, pertama adalah menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang hidupnya adalah sungguh-sungguh, menjalani sesuatu dengan total. Dan saya membaca bahwa kesungguhan manusia dalam hidup di dunia ini ditunjukkan oleh yang pertama adalah sungguh-sungguh serius dalam beribadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama pelajaran yang kita ambil dari para pahlawan adalah menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Lah dalam bahasa Arab ternyata kata sungguh-sungguh ini ada 3 macam. Satu, namanya ijtihad. Yang kedua namanya mujahadah, dan yang ketiga namanya adalah jihad. Ini 3 hal ini yang penting untuk kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah ijtihad. Ijtihad itu artinya apa? Ijtihad itu artinya sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ya. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam berijtihad, yaitu dalam mencari ilmu. Jadi kalau kita rajin belajar, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan kajian, itu adalah salah satu bentuk kesungguhan kita, yaitu berijtihad. Dan ini sangat penting, karena dalam hadis kalau orang berijtihad mencari sesuatu, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua, bersungguh-sungguh yang artinya adalah mujahadah, yaitu berzikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Kita sholat, kita membaca Quran, kita membaca kalimah-kalimah thayyibah, kita bermunajat kepada Allah dengan sholat malam. Itu semuanya adalah bentuk kesungguhan kita dalam bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah berjihad. Berjihad itu memperbaiki kehidupan. Kita mencurahkan kekuatan diri kita, tenaga kita untuk hidup yang lebih baik. Maka itu namanya adalah jihad. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah semangat bersungguh-sungguh dalam hidup ini kita tunjukkan, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam satu ayat Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Walladzina jahadu, dan orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh. Di mana? Fina, di dalam mencari ridho-ridhoku, dalam berijtihad, dalam berjihad, dalam bermujahadah. Lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Nah inilah Bapak Ibu yang pertama,
pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanan seorang pahlawan, yaitu menjalani hidup dengan bersungguh-sungguh. Jadi kata kuncinya adalah sungguh-sungguh. Dalam bahasa Jawa temenan, itu ya Pak. Yang kedua, semangat yang dimiliki oleh para pahlawan adalah semangat memberi. Semangat memberi. Semangat yang ditunjukkan adalah bagaimana mengabdi. Jadi jiwa yang ditunjukkan oleh para pahlawan adalah mengabdi, memberi, mengabdi. Nah, ini dalam hidup kita Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Dan itu ditunjukkan oleh para pahlawan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kata-kata memberi yang menggambarkan aktivitas kehidupan manusia. Ini sebenarnya manusia bekerja dalam hidup ini ada 3 macam. Satu, ada orang yang memiliki karakter pahlawan. Yang kedua, manusia yang memiliki karakter karyawan. Dan yang ketiga, manusia memiliki karakter koruptor. Ini kok ada koruptor ya? Ada pahlawan, ada karyawan, ada korup. Ini dalam hidup ini sebenarnya ada tiga kegiatan yang ditunjukkan oleh manusia dalam konteks mengabdi. Kalau karakter pahlawan adalah orang yang mengabdi itu lebih besar. Hidup digunakan untuk mengabdi. Hidup digunakan untuk memberi. Hidup digunakan untuk berbuat yang tidak mengharapkan imbalan. Ini adalah sifat atau karakter seorang pahlawan. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan itu apa? Antara yang diberi dengan yang memberi, antara hak dan kewajiban itu seimbang. Karyawan, namanya karyawan. Ya bekerja, yang mendapatkan upah. Itu pahlawan, karyawan. Kalau yang pertama itu pahlawan, bekerja tidak mendapatkan upah. Upahnya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama itu memberi, yang kedua itu bekerja. Lah yang ketiga ini yang jangan sampai terjadi adalah koruptor. Tidak bekerja tapi mengambil banyak. Kebalikan dari pahlawan adalah koruptor. Kalau pahlawan pekerjaannya memberi, mengabdi, mendermakan. Tapi kalau koruptor kerjanya adalah mengambil, mencuri yang bukan hak-haknya. Kalau karyawan itu netral, karena bekerja maka mendapatkan upah, mendapatkan gaji, mendapatkan imbalan. Nah, kira-kira kita ini dalam hidup ini lebih banyak mana? Tentu harapan kita adalah antara karyawan dan pahlawan. Ya kalau bisa ya banyak semangat pahlawannya. Ya. Karena apa? Karena itulah yang sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalaupun tidak bisa ya paling tidak kita menjadi yang karyawan ya. Bekerja mendapatkan upah. Tapi ya jangan sampai tidak bekerja kok upahnya malah banyak. Itu namanya koruptor. Nah, ini kita bisa bedakan mana yang pahlawan, mana yang karyawan, mana yang koruptor. Ini cara kita berpikir, memahami spirit yang ditunjukkan oleh para pahlawan, kita membandingkannya dengan yang lain. Ya. Jadi kita belajar bagaimana sedikit-sedikit kita berusaha menjadi orang yang beramal, ya, mendapatkan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi besar Muhammad SAW selalu berpikir memberi. Bahkan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang selalu benci Nabi, Nabi selalu memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena memang itulah yang ditunjukkan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, spirit yang ditunjukkan oleh para pahlawan adalah selalu beramal, beraktivitas lil amah dan lil ummah. Beramal untuk kepentingan umum, beramal untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pribadi. Memang kadang-kadang ada orang yang apa? Ada yang altruis dan ada yang egois. Altruis itu orang yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan umum, sedangkan egois adalah orang yang mengorbankan kepentingan umum untuk dirinya sendiri. Lah kalau dalam bahasa Islam, orang itu nafiun lil amah walil ummah. Orang yang bekerja untuk kemaslahatan umat dan untuk kemaslahatan umum. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi orang yang terbaik, orang yang memiliki kedekatan dengan spirit pahlawan adalah ketika beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari itu dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Lah bagaimana kalau kita tidak bisa memberikan manfaat? Kata Nabi, wan nasu min syarrihi aminin. Wan nasu dan orang-orang itu min syarrihi dari kejelekan-kejelekannya aminin. Selamat. Kalau kita belum bisa memberikan kemanfaatan, belum bisa memberikan faedah, belum bisa memberikan sesuatu yang menyenangkan orang lain, ya paling tidak kita tidak memberikan sesuatu yang merugikan kepada orang lain atau wanasu, dan orang lain itu min syarrihi dari kejelekannya aminin, selamat. Karena apa? Karena orang-orang yang memberikan kemanfaatan kepada kehidupan sosial ini juga digambarkan dalam satu hadis. Nabi pernah bersabda, innakum la tadkhulunal jannah bikathratis sholat wala bikathratis saum. Innama tadkhulunal jannah bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus wa rahmah lil muslimin. Ini kata Nabi, innakum, kamu sekalian, la tadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga bikathratis sholat, hanya dengan sholat yang banyak. Wala bikathratis shaum, dan kamu tidak akan masuk surga hanya dengan banyaknya puasa. Tetapi apa? Innama tadkhulunal jannah, tetapi kamu nanti akan masuk surga bisa khawatin nufus, bisa salamati sudur, dengan hati yang selamat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa itu hati yang selamat? Jadi dalam kehidupan sosial kita yang paling penting, kata Nabi, adalah menjaga hati. Karena ada penyakit-penyakit hati yang sangat merugikan seorang ketika orang itu hidup dalam kehidupan sosial. Kalau kata sahabat Ali itu ada 3 penyakit hati itu. 1, takabur. 2, tomak. 3, hasud. Ini penyakit hati yang selalu muncul dalam diri manusia dalam kehidupan sosial. Takabur itu apa, Pak? Takabur itu merasa paling di hadapan orang banyak.
merasa paling pinter, merasa paling sugih, merasa amalnya paling banyak. Kata Nabi, at-takabur batarul haq. Takabur itu orang yang menolak kebenaran yang datang dari orang lain, tapi merasa dirinya yang paling. Salamati sudur ini selamat dari takabur. Kira-kira kalau kita ketemu orang takabur, orang sombong, rasanya senang atau tidak senang? Umumnya tidak senang. Tapi kebalikannya, kalau melihat orang tawadu itu orang yang andap asor, ya, itu kita senang. Nah ini penyakit dalam kehidupan sosial itu biasanya, kata Sayyidina Ali, itu takabur. Yang kedua hasud. Hasud itu apa? Orang yang tidak senang kalau orang lain itu menerima nikmat, tapi ingin nikmatnya itu hilang. Kalau orang Jawa mengatakan SMS. SMS itu apa? Senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Ini penyakit ini. Ada tetangganya mendapatkan rezeki, bukannya ikut senang malah sedih. Tapi sebaliknya ada tetangganya kena musibah, malah ketawa-ketawa. Ini penyakit laten yang sering muncul dalam diri manusia. Jadi kata sahabat Ali, salah sumulikatun. 3 penyakit ini penyakit yang akan bikin kerusakan. Orang sombong, yang kedua orang hasud. Jadi orang hasud itu apa-apa iri, apa-apa iri. Dan yang ketiga adalah atoma. Toma itu orang yang serakah. Serakah itu apa? Ya pokoknya orang selalu ingin ini, ingin itu, tidak ada cukupnya. Nah ini orang yang seperti ini, maka orang tidak mendapatkan apa yang namanya salamatis sudurnya, hati yang selamat. Padahal dalam Quran dikatakan, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku besok dari kiamat atau hari kebangkitan. Apa hari kebangkitan itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari di mana tidak ada manfaatnya kekayaan dan keturunan. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali di hari kiamat itu orang-orang hadir di hadapan Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat seperti apa? Ya tadi, hati yang terhindar dari sifat takabur, sifat hasud, dan sifat toma. Kira-kira bisa apa tidak Bapak Ibu kita menghindari 3 sifat itu? Katanya tidak bisa. Yang bisa adalah mengurangi, meminimalisir sifat takabur, sifat hasud, sifat toma. Ini qalbun salim. Jadi kamu sekalian tidak akan masuk surga hanya karena banyaknya sholat dan banyaknya puasa, tapi kamu sekalian akan masuk surga dengan salamati sudur, hati yang selamat. Wasakhofati nufus, dan jiwa yang ramah, jiwa yang murah dan jiwa yang ramah. Apa jiwa yang murah dan jiwa yang ramah? Orang yang mudah senyum. Orang yang mudah senyum kepada sesama umat manusia. Jangan dikira hanya senyum, ini artinya bisa sangat besar. Nah, senyum. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan, tabassumuka ala wajhi abika akhika shadaqah. Senyum kamu terhadap saudara-saudara kamu adalah sedekah. Ya. Cuman kadang-kadang senyum juga macam-macam. Ada senyum yang senang, tapi ada juga senyum yang sinis. Nah, ini senyumnya. Wasakhawati nufus, jiwa yang murah, jiwa yang ramah.
Dan yang ketiga adalah warahmah lil muslimin, orang-orang yang menunjukkan rasa cinta kasih terhadap sesama umat Islam. Nah, ini membangun kehidupan sosial, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, sehingga dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini spirit yang ditunjukkan oleh para pahlawan itu. Berjuang untuk orang banyak, berjuang untuk kepentingan umum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang keempat, kalau pertama adalah sungguh-sungguh, yang kedua adalah mengabdi, yang ketiga untuk kemanfaatan umat dan amah, dan yang keempat adalah untuk membangun masa depan. Para pahlawan selalu berpikir bagaimana kehidupan di masa depan yang lebih baik. Apa maksudnya? Punya spirit menanam, punya spirit untuk menyiapkan kehidupan masa depan yang lebih baik. Dulu ada salah seorang raja namanya Kisra Nusirwan. Namanya Kisra Nusirwan. Suatu ketika melihat orang sudah tua renta. Melihat orang yang sudah tua renta setiap hari menanam. Kemudian ditanya, wahai orang yang sudah tua renta, engkau sudah tua, sudah akan sampai kepada ajal. Untuk apa kau dadak repot-repot menanam, repot-repot bercocok tanam? Kemudian orang tua itu menjawab, ya Sultan, qad akaltu man gharsna man qablana wa nahnu naghrus liman ba'dana. Ini kata orang yang sudah tua. Wahai seorang pemimpin, seorang sultan, ketahuilah, qad akalna, aku telah makan, aku telah menikmati. Ma gharsna man qablana, tanaman-tanaman, sisa-sisa, warisan-warisan dari orang-orang yang hidup sebelum aku. Wa nahnu naghrus. Lah saat ini aku menanam liman ba'dana untuk dinikmati orang-orang setelah aku. Ini adalah prinsip yang ditunjukkan oleh seorang pahlawan. Jadi menanam untuk kehidupan masa yang akan datang, menanam untuk kebahagiaan anak cucu. Kira-kira kita seperti apa belum Bapak Ibu? Nah, ini penting. Karena apa? Karena hidup ini harus berlanjut. Hidup harus terus menerus. Kita jangan hanya menikmati tanaman orang-orang dulu, tapi kita tidak pernah menanam untuk orang-orang generasi yang akan datang. Nah, makanya pahlawan ya selalu berpikir bagaimana kehidupan ke depan itu lebih baik. Ini pola pikir yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Ya kita juga begitu di lingkungan kita masing-masing. Ketika kita sudah memetik, menikmati tanaman-tanaman orang-orang sebelum kita, ya kita menanam untuk persiapan generasi setelah kita. Jangan hanya karena orang zaman sekarang senangnya mendapatkan hari ini, dinikmati hari ini, dan habis hari ini. Anak cucu kita tidak ada sisanya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan kita memperingati, melewati hari-hari di bulan November yang orang menyebut 10 November Hari Pahlawan, mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi pada kita sehingga kita bisa hidup menjadi lebih baik sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah tadi dia katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau dalam ayat yang lain tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
Ada orang mengatakan, kalau kamu ingin hidup yang tidak kalang kabut, kalau kamu ingin hidup yang enak, yang bahagia, yang sejahtera, maka amalkan ayat terakhir surat Al-Ankabut, katanya gitu. Jadi kalau kamu tidak ingin hidup kalang kabut, maka amalkan ayat terakhir surat Al-Ankabut. Bunyinya tadi itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin cukup nggih? Ini jam 5 lebih kan sudah siang. Nah, barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah untuk menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita nanti bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah dan selamat. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas.